Nama panjang lu siapa deh? Nama panjang gua Muhammad Iqbal Sitama. Kalau lu gimana? Nama gua Prada Jaya. Ada di dunia. Jadi ya kita berdua dari sini tuh pengen nanya aja ya, kayak nanya apa ya sih? Bisa jadi kayak namanya biografi atau kalau kalian nggak ngerti biografi apa itu mirip-mirip kayak apa ya? Kehidupan. Iya, kehidupan, pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman lucu atau apa pun itu. Sebelumnya gua mau nanya Apa? latar belakang lu tuh mana? Kata belakang gua. Ya. Gua tuh lahir di tahun 2009 Bulan apa tuh? bulan Juli. Sama dong kita. Sama ya. Bulan Juli tanggal 29. Wah, saya udah hafal. Satu hari doang. Saling dulu. Lalu sepuh. Sama ini saya tuh anak dari dua bersaudara, ya enggak dua bersaudara gitu ya. Kan kebetulan kalau ayah saya itu sebenarnya tuh cerai terus punya anak lagi, jadi ya bisa dibilang tiga bersaudara. Jadi saya punya adik. Cuman ini jadi yang kandungnya satu gitu. Ya, yang kandungan ya. Lalu gimana? Kalau gua tuh lahir di ya tadi ya 2009 bulan Juli tanggal 28. Gua dari empat bersaudara. Gua itu paling terakhir dari empat Untuk ya udah gua terakhir di keluarga sederhana. sama, aku juga kalau gue juga lahir di keluarga yang kelas menengah aja, Kita yang nggak begitu terlalu tinggi lah ya. nah gua mau nanya sama lu, Apa? pengalaman terburuk lu dalam hidup lu apa? Orang buruk. Itu udah berlangsung selama beberapa tahun, sampai 9 tahun. Berarti masih kecil loh. Dari SD kelas 1, Oh, masih tinggi, masih banyak. SD kelas 1, 9 tahun lagi berapa tuh sampai kelas 9 SMP ya. Jadi ya pengalaman saya tuh, saya dari kelas 1 SD itu kayak benar-benar apa ya, itu tidak bisa bergaul, kurang bisa bergaul karena faktor lingkungan lah ya. Saya juga kalau misalnya Dulu tinggal di mana? saya gua tinggal ini di apa namanya, di Ilangsari. Jauh juga. Iya jauh. Masih dari mana? Dulu. SD Sukapura 3. Jadi kalau mula pengalaman gue tuh kayak gue tuh kelas 1 tuh mencoba bergaul sama orang-orang sekitar kelas 2 atau kan semakin naik kelas dan semakin banyak teman lah. Teman-teman gue coba bergaul, cuma mereka tuh kayak menolak keberadaan gue aja gitu, kayak ya kata lainnya gue dibully lah. Gue ingat banget waktu kelas 4 gimana ya, kan kelas 4 tuh waktu itu ada seperti Solo ada cewek baru, ada baru cewek masuk kelas. Dia tuh kayak apa ya, mungkin dibikin orang apa golongan lain terkenal di kelas tuh mikir mereka tuh emang kayak cantik, cuman ya mereka tuh mikir kalau saya tuh bener-bener pengen merebut dia, bahkan sih biasa aja sebenarnya. Gue tuh pengen, gue di kelas tuh duduk gambar, ini gitu doang. Gue tuh di SD tuh paling tuh hobinya gambar doang. Terus gue pernah waktu itu gue beli mie dari SD. Ini kan ya masih kampus ya itu melakukan. Nah, jadi gak tumpah. Jadi pas gue baru masuk ke kelasnya, pas pintu langsung ditendang. Ditendang sama murid-murid lain bro? Iya, sama orang yang paling gue benci. Kayak gue gak masuk sama orang kan. Ya dia langsung tendang mangkoknya, otomatis kena juga dong. Ya. Akhirnya dipanggil semua dan orang itu. Berapa orang dari dipanggil? Ya orang yang terlibatnya ya ada berapa? 5 orang sama gue. Senang lu di situ? Ya seneng-seneng aja sih ya, karena saya nggak salah kan mereka yang salah. Terus pengalaman itu pas SMP juga saya juga sama dibully, tapi dibulinya itu bukan lewat kekerasan kayak SD ya, bukan. Kalau di SMP itu saya dibulinya kayak lewat verbal. Iya, didiemin atau mungkin di ngomong balik, di ngomong Jawa, di belakang, atau mungkin cuma digunain doang sebagai alat atau teman palsu. Gue tuh pernah, gue tuh paling benci, gue paling sedih kalau pas di SMP kelas 8an lah. Gue kira tuh gue tuh punya 4 teman yang benar-benar solid. Ya. Cuman
gue pikir-pikir lagi ya kalau gue dia minta bantu mereka tuh nggak ada sama sekali bantuannya. Bukannya gue bermaksud gue kayak apa ya, gue masa prinsip kayak kamu teman saya, kamu harus memberi saya hadiah, bukan gitu maksud saya. Saya tuh membantu mereka, saya membantu mereka, cuman Tapi ini kalau ya mereka minta bantuan tuh lu bantuin nggak? bodohnya sih gue tuh tetap bantuin karena gue tuh tipe orang yang susah ngomong enggak. Oh, nggak enakan ya? Iya, gue gak enakan. Gue tuh kalau ngomong kata-kata enggak tuh kayak susah banget, malah hampir impossible lah. Nah, gue pikir mereka berapa tuh kayak teman Tony. Cuma kalau gue pikir itu semakin ini gue makin paham gitu loh. Kalau kok gue sih minta bantuan, saya nggak ngerti ya kayak mereka tuh dekat sama saya tuh kalau misal butuhnya aja, kayak misal gue yang itu dia mau, mereka kayak salah satu dari mereka kayak mau minjem duit Ya. atau minta minum atau minta tugas atau apa, yang paling umum minta tugas ya. Tapi kalau gue minta tugas gue tuh kayak stop Iya. Terus juga kalau misalnya minta setiap minta mereka gitu. iya ya. Terus sampai kelas 9 tuh kalau berdua kelas 9 tuh kayak gue tuh kayak diomongin aja, diedik-edikin. Dari belakang aku. Apalagi Enggak, langsung depan ya, langsung bener depan, langsung gak belakang gitu ngomong tuh. Kayak naik gitu kayak gitu. Tapi ngejeknya tuh bukan ngejek apa ya? Ngejek kayak SD dulu bukan. Ngejeknya tuh kayak secara fisik. oh, Fisik orang tua bawa segala keluarga ya, itu saya bawa, sayanya kesel gitu ya kan. Jadi karena saya sadar ya, saya kan ada batas sendiri, yang mungkin kan saya mau tiga orang sekaligus yang baru bisa semua kan. Iya. Nah makanya ya saya sabar adalah ya pasti kan ada yang balas juga kan. itu sampai berapa lama? Ya. Apa itu? Lu tuh dibully berapa lama? 9 tahun 9 tahun dari SD sampai SMP. SMP ya. Bahkan gue sekarang mungkin sekarang SMA tuh kayak apa ya? Gue bingung sih karena gue kan belum selesai SMA nya kan. Jadi ya belum tahu masih banyak kayak gitu. Iya belum banyak cerita aja. Kalau lu gimana pengalaman lu? Kalau gue tuh pernah ya pengalaman sebelum gue ya yang gue rasa tuh gue tuh dulu tuh pas masih SMP kayaknya SMP kelas itu pokoknya kelas 8 Ya. itu tuh mau malam takbiran besoknya tuh Idul Fitri. Gue tuh pernah teki-teki lampu tuh sama anak-anak kampung gue tuh ya. Ya. Ketahuan cok, langsung gitu loh, langsung dilaporin besoknya. Anjir malam pas Idul Fitrinya tuh pagi tuh. Jadi gue keliling sama keluarga gue. Nah dia tuh langsung hilang keluarga gue dan gue alasannya tuh dimarahin gitu tuh ya. Pas malam-malam gue dimarahin lah, habis-habisan dijewer, diapain, waduh Siksa ya. Itu sama orang-orang. Terus pernah lagi masih ini kayaknya masih SMP ya, masih SMP juga sama kasusnya kita sama lagi nih. Cuman itu tuh yang ngelakuin teman gue ini jadi tuh diadip aja gitu tuh dibolak balik. Posisi terus kan gue tuh udah pada kabur tuh tapi posisi nyala, dia balik lagi matiin. Nah ketahuan sama orang rumah lagi gitu. Terus dia kabur. Pas mau masuk rumah tuh di dalam tuh ada tuh dia kan kita tuh mau sekalian mandiran juga ya malam-malam itu ya udah biasa ya. Nah yang malam-malam di rumah gitu kalau di rumah. Nah pas mau masuk rumah tuh ada teman gue yang jaga rumah, dia tidur cok, tidur tuh lumayan lama, 1 menit 2 menitan. Gue nunggu tuh, wah biasa gue tuh udah enak, gue mau kabur gitu tuh punya tempat rumah. Ya. Dalam waktu kemudian tuh ada tuh seorang itu tuh ngejar, waduh teman gua langsung diobrak abrik di situ, dijewer, dipukul, ditepak, aduh pipinya. Gua cuma bisa diem aja. Sementara ada tuh teman gua lagi, dia kabur nggak tahu kemana, dia bilang ke jalan kereta ya. Terus ya habis itu nggak tahu. Tapi anehnya gini cok, pas apa ya kan gara-gara gua samarin juga sih namanya. Jadi tuh si orang yang kita cita-citakin namanya tuh gak tahu nama temen gua, padahal kita sekampung, cuman beda RT. Cuman temen gua tuh orang belakang banget tuh. Jadi yang gua cita-citakin namanya orang depan. Jadi dia gak tahu. Jadi disamarin tuh sama gua sama temen gua.
Nah besoknya tuh si orang rumah itu tuh nggak terima ya cerita dia namanya. Dia tuh lapor ke RW, ke RT RW ya. Terus dia sempat lapor polisi juga. Nah tapi gue bodoh di situ, gue tuh nggak tahu, bukan bodoh nggak tahu. Tapi gitu ya. Temen gue nelfon, temen gue ada polisi, oh gimana nih? Ada polisi, gimana? Wah yang benar kata gue ya. Karena gue nggak percaya itu masalahnya cuma sekitar sedikit doang. Iya sih, masuk akal. Iya, lah banyak kepolisian. Nah, pas itu tapi ternyata benar orang tua gua jadi diundang sama ada kampus itu, terus ada kepolisian juga. Nah, pulang-pulang ya itu lagi bilang mana ini lebih parah makanya sampai gua di situ tuh sempat diusir ya, diusir. Tapi hasil gua ke rumah teman gua tuh disusul lagi gitu tuh. Dan kenapa disusulnya tapi ya mungkin nggak tahu lah. Ya mungkin karena gua anak dia lah, anak orang tua gua ya, ya kali mau diusir lagi aja. Terus btw hobi itu tahu? Kalau hobi sekarang ya, Ya. buat gue sih sekarang kayaknya main gitar sama buat hobi lainnya main game doang sih sama temen-temen gitu. Itu game apa? Game apa nih? Game Mobile Legends. Udah dijual. Iya, sebenarnya ada yang lain ada web, ada seperti juga tapi nggak suka gue main karena nggak ada punya aku. Wah, aku hilang gitu ya. Beda juga pas pengalaman itu buruk juga. Bukan ini ya, web pernah hilang 2 kali itu akun anjir. Baru beli baru 2 hari itu main hilang, nyesek banget itu pengalaman itu. Kalau saya tuh hobinya tuh kayak dari kecil sih ya. Kalau dari kecil sampai sekarang saya lebih sukanya gambar. Kalau kedua saya lebih suka main game. Cuma game Mobile Legends. Oh, kalau itu kan game PC gitu deh. Ya kayak game terakhir, game Terraria atau apa gitu. Kalau lu kan punya game, kalau lu punya PC gitu, kalau lu nggak punya, Kapan-kapan online saya. boleh lah. Itu sama lagi pengalaman baik lo. Kayaknya kalau buat gue sih, ya emang kayaknya nggak terlalu baik bisa, cuman ini ya kayak satu penghargaan sih buat gue. Gue tuh dari SMP itu nggak pernah punya prestasi, nggak pernah Sama. Tapi kalau apa ya? Kalau kejelekan ada kayak hukuman-hukuman ya pernah lah SMP tuh gue tuh nggak pernah ada. Gue pernah rokok, ketahuan tuh ya gitu. Ini yang menurut gue ya. Ketahuan di situ tuh ya sama aja dihukum itu merokok tuh gue tuh 2 kali awalnya. Terus kelas 8 ya kelas 9 baru naik kelas 9 ya. Di situ ada lomba dagongan. Lu tahu kan lomba dagongan? Oh, gimana? Jadi lomba yang dorong bambu itu tuh dari sini tuh bambunya tuh. Nah, terus Ya pokoknya kalau misalkan nggak tahu, kalau mau lebih tahu cari aja lah di internet. terus Dagongan tuh gua tuh dipasarin sama tim-tim yang badannya gede lah, babon, pemain voli gitu tuh, harganya kuat-kuat. Nah di situ tuh cuma ada berapa hari ya? 2 hari atau 3 hari? Kayaknya iya 3 hari deh. Terus tuh ke Bima, minggu itu, waktu istirahat tuh ke Bima kita. Aduh, masih ngantuk juga sebenarnya itu, terpaksa sih. Pokoknya lumayan. Juara 1 itu tuh dapat penghargaan sertifikat sama dapat uang 500 tuh bagi 5 orang, jadi 100 tuh lumayan. Gue tuh seneng banget di situ, tuh kayak bisa ngasih uang sendiri aja, gitu. saya masih kalau apa rasa-rasanya baru dapat duit sendiri tuh kayak Iya. kayak bener-bener Wah. jauh banget. Aduh, kok gue bisa ya gitu loh ngasih duit sendiri. Padahal biasanya minta terus ke orang tua gitu dia kan. Tapi ya, Ya udah habis. ya, habis. Kita juga kan masih pas SMP juga kan masih suka jajan gitu tuh, masih anak lah. Ya soalnya semakin tinggi umurnya ya semakin banyak kebutuhan gitu kayak. Kalau lu pengalaman terbaik lu gimana? Ada dua sih. Yang mungkin beberapa orang mungkin kira nggak terbaik, cuman yang itu terbaik buat gua aja sih. Kalau gua tuh, lu tau ini nggak apa JP? Oh ya jual beli itu. Ya jual beli akun atau gimana pun itu. Nah, gua kelas 8 ya emang sih
duit atau apapun itu bisa laku bisa 100.000 lebih. Jadi per hari itu saya bisa dapetin sekitar 100.000, 110. Ternyata saya senang lah gitu ya. Iya. Cuman ya sebagai sini kan ya kan pasti ada momen kematian juga. Jadi kan bosan lihat daerah. Nah habis itu saya ini akhirnya pindah deh ke JB jual beli. Itu penasaran jual beli gimana gitu ya. Nah saya tuh belajar dari teman saya yang punya pengalaman di JB. Karena itu kayak harus kita menjadi adminnya tetap percaya atau enggak. Saya tuh pernah coba sekali ngejual akun utama buat saya. Itu tuh akun itu emang benar-benar susah dapetin, emang benar-benar memperolehnya susah. Udah lama juga umuran. Ada orang yang nawar 360-an. Lumayan juga. Iya lumayan kan, 50. Nah ya saya pikir daripada nggak diambil, daripada saya sekarangnya malah nggak dapat duit lagi dari teman-teman saya punya kamera lagi, ya udah saya ambil aja ya. Kebetulan kan saya kan punya apa? Punya 2 akun. Iya punya 2 akun. Jadi udah gue kan urusan. Tadi nyampe mana? Lu punya 2 akun ya? Ya punya 2 akun. Jadi punya 2 akun dari gue buat 21 itu laku sekitar 50.000. Gue tuh pas lagi terakhir itu emang gue tegang. Gue tuh kira ya ini gue kira ini bakal menjadi pengalaman buruk gue atau bakal jadi pengalaman sampai gue. Soalnya sebenarnya kan gue kan gak pernah mendapetin hasil sendiri hasil hidup gue. Saya kan sering minta ke orang tua. Terus beneran dikasih, beneran ditransfer. Nah, saya bahagia banget. Saya uang 50 saya tabung, cuman ya ujung-ujungnya dia ambil juga sih sama orang tua. Cuman ya saya tetap bangga sih karena saya bisa kasih duit sendiri lah, walaupun dari game sih. Ya enaknya itu Cok, kalau misalnya kita ngasihin uang sendiri tuh, misalnya dari kita yang jual barang kita gitu, pasti lebih gede dari kita yang dari kita minta orang tua gitu tuh uangnya tuh. Ya. Paling kalau orang tua cuma dikasih berapa gitu, C-nya 10 lah. Tapi kalau misalnya kita jual barang itu ya kita buat kasih uang sendiri gitu tuh, kitanya pasti bisa lah sampai ratusan. Ya yang penting kalau masuk hidupnya sih lebih konsisten aja sih. Karena emang yang ngasihin duit gak bakal ada yang gampang. Iya. Harus berpikir ya. Iya, pikir. Karena ya bisa jadi saya kena scam kan, kena tipu sama artinya gimana? Aku pikir dulu sebelum ngelakuin apa ya? Lakuin resiko Perbuatan gitu. ya perbuatan resiko. Tanya dulu apa? Kalau misalnya nggak siap ya udah jangan dilakuin gitu. Ada lagi nggak pengalaman terbaik atau Pengalaman terbaik nggak ada. Kalau tapi bisa aku banyak aja ya, tapi pengalaman yang benar-benar buat gua ya. Jadi pas SD kan gua sering dibully. Nah ini pengalaman lucu ini kenapa dibilang gitu? Itu kan gua kan kelasnya di atas kelas 5. tingkat beras. Iya tingkat ya. Gua tuh ngeliat teman-teman saya ya teman-teman. Ya gua ngeliat orang-orang di kelas gua tuh pada lu tau gak sih kayak kalau di tangga kayak standing gitu. Oh iya. Yang merosot deh. Nah gua tuh ngeliatnya kayak keren aja gitu. Kebetulan di tangga di bawah sini ada selokan. Lu tau kan berakhirnya gimana? Masuk golongan gitu. Nah lalu jadi gua coba deh pas lagi bel pulang gua coba Sepi gitu pas kelas sepi. enggak gua cobain, gua bener-bener nekat coba. Gua penasaran ada gitu. Gua coba, habis itu jatuh, jadi nolak. Kira masuk kemana? Terus gimana muka lu? Enggak kena muka. Untungnya sih cuma ya kena badan sana, ya paling sana sama badan. Cuman ya muka ada dikit sih, cuma cepritan doang. Itu benar-benar solokan atau Selokan. Nah itu setelah kejadian setelah insiden itu langsung sekolahnya akhirnya masang kayak juri buat selokan itu biar nggak ada yang benar-benar terjadi lagi. Nah di situ tuh momen itu gue malu banget sama Allah, gue malu. pastilah orang solokan mana ada orang solokan lu masih solokan. Terus habis itu pas udah gue jatuh ke
dibantu sama guru. Terus ya lu jadi bodoh kan, lu nggak dibantu sama guru, terus di kayak ke WC terus dibantu-bantuin. Malu banget gua. Terus akhirnya pulang gue ceritain ke guru gua, tahu ke guru gua. Kalau lu gimana? Kalau itu ini sebenarnya bukan bilang ini sih kayak terburuk juga sih. Nah, lu tau kan di gua sebelah gimana ini? Iya, saya bilang kayak agak saya. Rusak bopel lah belum. Itu tuh gara-gara ya, jadi ceritanya ini pas ceritanya ini pas apa namanya lagi jaman. Gue tuh lagi tiduran tuh, lagi dan orang-orang jalan gitu kayak tiduran di kamar kan. Jadi tuh kamar gue tuh gini, kamar dulu tuh pas SD ini sebelum masuk SD deh, gak tau dah. Jadi tuh kamar, pintu, terus di belakang kamar tuh itu tuh ada pintu keluar, tapi bukan di kamarnya, di ruang sebelah gitu. Ruang tamu kamar, pintunya masuk sini. Pas ada teman juga tuh ya, rada gitu ya, mau main tuh habis maghrib nggak lama selesai. Nah, gue tuh semangat bisa itu. Biasanya kan anak-anak main jam segitu tuh masih, kalau di kamar itu masih ramai banget. Gue tuh lari tuh dari kamar gua sini, gua muter gini tuh kayak berputar. Nah, gua ngepot gitu pas lagi belok gitu tuh, jeduk jatuh intinya bener-bener jatuh tuh, mukanya ke lantai langsung biar sakit banget tuh, puyeng kali terus linglung kan? Iya linglung banget. Terus ya kan lagi gua tuh lagi yang gitu masih pusing, gak ada pusingnya. Nah, ada nyokap gua kayaknya, nyokap gua nggak nyokap gua. Nyokap gua bilang, mana gini jauh, pecat lah ini. Terus, lah apa sih kata gua tuh gitu ya? Kok nggak ada ya? Terus tuh gua cari-cari gitu ya, baru nemu. Terus nyokap gua tuh kayak beda gitu, kata gitu. Kamu tuh kayak gitu nanti giginya pada pulang semua kamu gitu ya. Kayaknya sedikit sih, gue lah soalnya udah lama banget ya. Dia di situ tuh panik ya, aduh gimana ya bisa hidup jadi kayak gini. Aduh, gue tuh bener-bener kayaknya seminggu deh. Kecil aja tuh kayak udah bisa renungin, kok gue kayak gini ya jadinya sampai seminggu gitu tuh. Tapi bukannya itu kalau gigi pecah tuh atau inang mesti tumbuh lagi. Kalau ini kan benar-benar giginya sih, bukan dari Bukan ceplok gitu tuh, bukan akar gitu ya. bukan ceplok ini lah. Kata bokap gua kayaknya, bokap gua yang ngomong, bokap gua tuh udah gigi kedua, jadi tuh nggak bisa tumbuh lagi tuh giginya tuh. Sebenarnya kalau misalnya bisa tumbuh lagi, ya mau gua cabut gitu tuh, gua cabut terus tumbuh lagi. Tapi ya yang gua khawatirin, ya kayak tumbuh lagi gitu tuh, nanti gua omong gitu. Kecil-kecil udah kayak kakek-kakek aja. Ya itulah pengalaman. Jadi bisa jadi sih, bisa jadi malah tumbuh sama cucu. Iya. Kayaknya iya terus karena ya ada di dalam diri gue gitu. Ya emang orang-orang manusia ini emang selalu ingat seumur hidup Iya. Gimana aku gitu. ya. Dan temen-temen kita tuh lagi jam aja ingat pengalaman lucu kita. Cengir anjay gitu tuh. Kayak ketawa sendiri Ya ketawa cengir cuy gitu. Terus pernah tuh gue juga kayak gitu ya. Nyokap gue bilang, kenapa kamu cengir-cengir? Kenapa kamu cengir-cengir gitu? Yang orang edan gitu ya. Wah nambah cengir ya sih ya. Dibilang kayak gitu tuh. Ya malu sendiri lah. Itu gue pergi tuh terus maju lah. Udah. Gitu. Ya oke. Jadi karena udah 26 menitan, berdua menit. Jadi sekian dulu ya. Iyalah. Ya, mungkin next time mau ngomong lagi ya. Ya, jadi ya. Assalamualaikum. Sekian dari kami dulu. Ya, sekian dari kami. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.